Suasana hening sesaat. Karina mengerjapkan matanya. Kalau ia salah dengar. Bapak salah makan? Tanyanya heran, karena Bara mau memuji paras seseorang, bukan memuji kepintaran atau kinerja seperti biasanya. Saya belum minum obat, jawab Bara santai. Ais, decak Karina. Apa juga yang mau dia harapkan dari seorang Bara yang kaku? Terus, Bapak ngapain masih di sini? Nggak mau balik ke kantor? Enggak, jawabnya enteng. Karina makin merasa aneh dengan tingkah Bara yang semakin hari semakin sulit ditebak. Terus mau ngapain? Bara menoleh ke arah Karina yang masih memperhatikannya, menunggu jawaban. Gak tahu. Ya Tuhan, ingin sekali rasanya Karina memaki. Kalau nggak pengen balik ke kantor, mending pulang deh Pak, istirahat. Kan Bapak belum sembuh total. Bara diam sesaat, sepertinya sedang berpikir. Saya sudah lama nggak jalan-jalan di mall. Mata Karina menyipit. Apa maksud ini? Bapak mau nemenin saya keliling? Bara mengangguk polos. Karina hanya menarik napas dalam. Mau bagaimana lagi? Kalau Bara sudah bertitah, mau Karina mager pun kudu banget dilakukan. Jadi Bapak mau kemana dulu? Saya ikut kamu aja. Kan saya nemenin kamu. Nah kan, Karina jadi bingung. Karena sendirinya pun tak punya tujuan. Dia hanya mau melihat-lihat saja. Mau beli pun ia sayang uangnya. Namun, sesaat timbul ide di dalam kepalanya. Pak, saya boleh shopping pakai kartu ajaib Bapak enggak? Bara menggeleng. Enggak, jawabnya. Karina mencubik, mengatai Bara pelit di dalam hati, sambil mengembalikan tester lipstik ke tempatnya semula. Kalau mau belanja pakai ini, yang ini unlimited, ucap Bara menyodorkan kartu sakti yang setahu Karina tak pernah ia melihat Bara menggunakannya. Mata Karina membola, menatap kartu di tangan Bara, dan bosnya itu bergantian. Bapak serius? Tanyanya tak percaya. Mungkinkah bosnya ini kesambat penunggu mall, makanya jadi seroyal ini? Biasanya memang royal sih, tapi tidak sampai seperti ini. Kalau nggak mau saya masukin dompet lagi. Dengan cepat Karina mengambil kartu tersebut. Kapan lagi kan Bara mau berbaik hati membayar shopping dirinya? Lumayan rezeki nomplok. Namun sesaat ia sadar akan sesuatu. Tak mungkin kan Bara tiba-tiba mengizinkannya belanja dengan kartu ini. Pasti ada udang di balik batu. Mata Karina menyipit. Tapi dalam rangka apa ini Bapak mau belanjain saya? Takutnya kan seperti biasa. Habis dirinya dibaikin besoknya diromusa. Anggap aja bayaran karena kamu sudah merawat saya kemarin, jawab Bara. Karina tersenyum senang. Sudah hampir 5 tahun bersama, ia sedikitnya tahu kalau bosnya ini bukan pria brengsek yang suka memberi uang ke para gadis lalu memanfaatkannya. Bahkan kadang Karina malah menganggap Bara yang tak terlihat pernah pacaran di mata Karina ini sebagai pria yang polos awal percintaan. Kalau nggak cocok sih sama wajahnya. Saya boleh belanja sampai limit berapa Pak? Takutnya hilaf. Maklum kartu unlimited. Kalau sampai kebablas kan piye? Sesadar diri aja. Sesadar diri itu maksudnya gimana ya? Bara menaikkan bahunya acuh. Karina sebenarnya mengerti apa maksud Bara. Walau Karina mulai berpikir untuk minta uang cash saja.
Tapi kalau uang pasti habis entah kemana. Jadilah Bara mengekori Karina. Kemana gadis itu mau. Membeli berbagai kebutuhan Karina sampai mereka masuk ke toko pakaian. Ia hendak membeli beberapa baju untuk bekerja, tapi urung, karena ia belum memutuskan untuk lanjut bekerja atau tidak. Soalnya kontrak kerjanya itu diperbarui setiap 2 tahun sekali. Kan repot kalau mau resign sebelum masa kerja selesai. Yang ada kena penalti. Mana sanggup Karina membayarnya. Pak, kalau saya dibelanjain sepuasnya gini, jadi berasa punya papa gula deh, ucap Karina bercanda. Bara memandangnya bingung. Papa gula? Apaan? Karina memutar bola matanya. Masa sih Bara tidak tahu? Tapi bisa jadi sih. Kan bosnya ini cuma taunya bekerja. Bekerja dan bekerja. Jadi mungkin kurang up to date soal kegilaan dunia zaman sekarang. Itu loh sugar daddy. Saya nggak setua itu, protes Bara. Loh, Bapak tahu sugar daddy? Karina tak menyangka sang bos tahu juga tentang hal ini. Memangnya saya nggak boleh tahu? Ya, bukan gitu. Tapi Bapak cocok kok punya baby gula. Hahaha, tandanya. Memangnya kamu mau? Mau apa, Pak? Bara menghembuskan nafas. Kenapa sekretarisnya ini kadang suka lemot sekali? Jadi baby gula. Kalau saya mana cocok, Pak, jadi sugar baby-nya Papa. Usia cuma beda sedikit. Jawab Karina agak cengengesan. Iya sih, lebih cocok jadi istri. Wah, teriak Karina teredam di balik bantal. Sekarang ia sudah pulang setelah cukup lama berkeliling mall bersama bosnya. Setelah ucapan random bosnya itu tadi, Karina sempat merasa salah tingkah. Canggung rasanya. Tapi respon Bara itu loh. Setelah mengucapkan hal itu, ia malah biasa saja. Hal itu membuat Karina dongkol. Apa maksudnya coba ngomong begitu, ha? Dasar Bara bere sialan. Tutupnya memukuli guling yang tak berdosa. Bara bere. Karina mencekik guling tersebut, seolah di bayangannya itu adalah bosnya. Pintu kamarnya terbuka, menampakkan sosok Cecil yang menatapnya sambil menganga. Jangan bilang sejak tadi Cecil melihat kelakuan barbar Karina. Gila, lo mau nyantet Pak Bara atau gimana? Nafsu bener, ucapnya melihat betapa Karina begitu beringas memukuli guling sambil menyebut nama Bara penuh amarah. Kalau nyantet gak dosa, udah lama gue santet. Karina membuang guling tersebut hingga terjatuh dari tempat tidur. Daripada lo santet, mending lo pelet. Lumayan kan? Muka oke. Duit jangan ditanya. Kurang apa coba? Kurang otaknya seons, jawab Karina. Ais, teriaknya di balik bantal. Teringat hal tadi sempat membuatnya salah tingkah. Cecil terperanjat kaget. Karina benar-benar bertingkah aneh dan membuatnya sedikit takut. Lo gak kesurupan kan, Kar? Nyebur, Kar, nyebur. Cecil tak berani mendekat. Karina menoleh padanya, menyipitkan matanya. Aing macam, katanya, dan Cecil malah tertawa mendengarnya. Hahaha, emang lo diapain lagi sama bos? Cecil mendekat meletakkan bungkusan yang tadi ia bawa ke atas nakas, kemudian duduk di atas tempat tidur di samping Karina. Karina ragu, apa dia mau menceritakan hal yang bisa membuatnya malu tadi?
Kalau Cecil malah salah tangkap, gimana? Bisa jadi trending gosip Karina besok di grup kantor. Bukannya apa, Karina diberi hadiah gelang saja oleh bosnya, Cecil langsung gercep menjadikannya gosip. Bisa dibilang Cecil ini adalah pendukung garis keras kalau hubungan Karina dan Bara akan lebih dari sekedar sekretaris dan bos, seperti di film atau drama yang ia tonton. Tapi masalahnya, sudah hampir 5 tahun, tapi tak juga ada perkembangan. Yang ada, Karina makin barbar mengutuki Bara. Gue ketemu sama dia di mall. Gue kan lagi cuti, tapi kok bisa ketemunya dia lagi. Cecil hanya tersenyum penuh makna. Itu yang namanya jodoh, Karina sayang. Karina bergedik, tak terbayang bagaimana kalau mereka benar berjodoh. Tapi memang sih, Bara beberapa waktu ini makin bertingkah ambigu padanya. Tatapannya juga agak berbeda. Tapi Karina kan tidak mau kegeeran. Nanti kalau ternyata cuma perasaan Karina saja, kan malu. Hahaha. Terus ini semua apa? Tanya Cecil melihat banyak paper bag belanjaan berserakan di samping bawah tempat tidur Karina. Cecil menatap penuh selidik. Ini yang belanjain lo si Hanif. Hanif itu atau Pak Bos? Cecil menaik turunkan alisnya. Karina memang cukup sering bercurhat dengan Cecil. Bahkan saat ia yang sedang PDKT dan hendak bertemu dengan Hanif. Bisa dibilang Cecil ini best friend Karina. Karena memang dulu mereka sempat tinggal bersama sebelum Cecil pindah ke rumah neneknya. Tebak coba. Karina duduk bersila memangku bantal. Bos pasti. Iya kan? Kok lo tahu sih? Hahaha. Karina. Menurut lo? Jelas lah. Siapa lagi coba? Masa iya sih Hanif yang baru ketemu pertama kali udah mau shoppingin lo sebanyak ini? Gak mungkin. Tapi boleh gue paper bag enggak nih? Terserah. Karina berguling di atas tempat tidur. Masih kepikiran apa yang tadi terjadi. Kenapa bisa bosnya dengan seenteng itu bicara begitu? Untuk seorang bercanda, rasanya keterlaluan untuk Karina yang notabene memang sedang mencari calon suami dan ingin segera menikah. Wow, debak sekali. Gila woi, habis berapa ini? Karina mendesah. Gak tahu. Enak ya bisa belanja gratisan tanpa tahu nominal. Kapan gue bisa begini? Karina terdiam saja. Ia masih tak mengerti. Bukan saja karena ucapan bosnya yang ambigu, tapi juga dengan dirinya yang merasa deg-degan dan salah tingkah karena hal itu. Lu ya, habis dibelanjain segini banyak, kenapa tadi ngamuk-ngamuk? Tidak ada jawaban. Karina belum yakin untuk bercerita. Cerita aja, gue jamin aman. Gak akan gue sebar kok. Karina masih diam. Lo gak diapa-apain sama Pak Bara kan? Karina bergumam tak jelas. Tapi ya, gak mungkin sih. Kalau lo yang ngapa-ngapain Pak Bara, baru gue percaya. Ucapnya lalu tertawa. Bantal melayang terlempar ke arah Cecil. Diem. Kalem sayang. Pak Bara ngapain lo emang sih? Sampai galau segininya. Karina masih tak mau menjawab. Kembali membaringkan diri. Bodohlah. Sepertinya yang ia butuhkan saat ini adalah istirahat. Mana tahu saat bangun pikirannya jadi jernih lagi. Bersambung.